Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Arta by Review. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview lagi salah satu kulkas dari Samsung ya dengan tipe RT53K 6231BS. Nah di sini kita juga bisa lihat ya, ini dia tampilan dari kulkasnya dengan tampilan metalik glossy ya, berwarna hitam. Dengan tampilan glossy menambah kesan kulkas lebih bagus dan tampilannya sangat elegan seperti ini. Nah, ini dia kulkas dari Samsung ya. Dan seperti biasa di sini kita juga akan mereview secara detail ya kulkas ini dari segi tampilan dan apa saja sih yang ada di dalam dari kulkas ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita review. Nah, yang pertama di sini untuk warna dari kulkas ini sudah menggunakan warna hitam dengan tampilan metalik glossy sehingga tampilannya mengkilap seperti ini ya. Jadi menambah kesan mewah pada kulkas ini. Cuman kelemahannya kan harus sering bersihkan ya. Kalau posisinya di dapur mungkin dia akan sering terkena minyak karena mungkin tangan-tangan banyak ya yang memegang kulkas ini. Tapi nggak masalah, tampilan juga oke ya menurut saya dari kulkas ini dengan tampilan warna hitam seperti ini. Untuk tampilan pintunya sendiri di sini saya rasa sudah menggunakan tampilan stainless dan untuk settingan suhunya dia sudah berada di bagian depan seperti ini. Jadi kalian bisa atur untuk suhu freezer dan pendinginnya sesuai kemauan kalian. Nanti dia akan muncul lampu di sini ya. Untuk garansi pun dari kulkas Samsung ini kurang lebih garansinya itu 20 tahun untuk kompresor, cukup lama ya. Dan di sini dia sudah bisa memberikan teknologi twin cooling atau sistem pendinginan ganda ya dari Samsung yang diklaim pendinginannya jauh lebih oke dibandingkan merek-merek lainnya. Nah, di sini juga ada istilahnya untuk penyimpanan, simpan sesuai kebutuhan dengan 5 pilihan mode. Jadi kalian bisa setting untuk bahan makanan kalian dinginnya dengan 5 settingan mode serta sudah dijamin dengan hemat energi dengan teknologi digital inverternya. Jadi jauh lebih hemat untuk konsumsi listrik dari kulkas Samsung ini. Selain itu di sini kita bisa lihat ya untuk settingan-settingannya dengan 5 pilihan mode. Yang pertama itu ada reguler, ada energy saving, ada vacation, ada fridge max, dan mini fridge. Jadi kalian bisa setting sesuai kemauan kalian. Nah, untuk tampilan samping kulkas ini dia menggunakan bahan metal jadi dan cukup solid juga bahannya di bagian samping ini ya. Serta untuk pembukaan pintunya berada di bagian tengah. Jadi bukan bagian samping ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini handle-nya berada di bagian tengah seperti ini. Dengan tampilan strip berwarna silver stainless seperti ini menambah kesan elegan pada kulkas. Nah, untuk pembukaan freezernya dia sama, buka dari tengah, dan chillernya pun juga sama ya, buka dari tengah seperti ini. Nah, ini ya, ini yang harus sering dibersihkan karena mungkin minyak-minyak ketika kalian pegang itu dia akan berkumpul di sini ya. Ini harus sering dilap lah istilah kulkasnya. Oke, saya review dulu dari bagian freezernya. Nah, sekedar info, kulkas ini freezer atau lemari pembekunya berada di bagian atas dan chiller lemari pendingin standarnya berada di bagian bawah. Jadi bukan dibalik ya. Nah, di sini kita bisa lihat di tampilan rak pintunya dia sudah terdapat kurang lebih 2 rak dengan space yang cukup lumayan besar. Jadi kalian bisa menempatkan bahan makanan kalian jauh lebih banyak di kulkas ini. Karetnya pun juga lumayan tebal, bisa dibersihkan juga ya, dilepas. Dan untuk bagian tengahnya dia terdapat seperti gini nih ya, apa namanya ini ya, untuk cool pack ya. Jadi ini beku, nanti kalau mati listrik dia dinginnya masih terasa ya. Walaupun mati listrik kisaran 2 jam 3 jam dia dingin di freezer ini masih terasa karena dia dibantu dengan cool pack seperti ini. Jarang-jarang ya kulkas ada cool pack seperti ini. Dan untuk ice makernya dia sudah menggunakan ice maker movable ice maker dengan teknologi twist ice. Jadi kalian bisa isi air di bagian atasnya, nah ini. Dan kalau sudah jadi ice makernya kalian tinggal puter dan langsung jatuh ke bawah seperti ini. Nah, oke. Untuk di bagian freezer tidak terdapat pengaturan suhu karena pengaturan suhunya langsung di bagian depan pintunya seperti ini ya. Nah, oke. Itu untuk freezer. Sekarang kita lanjut ke bagian chillernya. Untuk bagian chiller di tampilan raknya kurang lebih seperti ini. Kita hitung ya, ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, dan 5 rak ya. Dia terpisah-terpisah seperti ini. Jadi kalian bisa istilahnya menaruh bahan makanan yang berbeda, tidak sederet ya. Mungkin minuman dan lain-lain bisa kalian taruh berbeda semua di sini. Rak telur pun kalian dapat ya. Ada 1 di sini. Dan karetnya pun juga sama kayak di freezer tadi, dan di bagian bawahnya pun juga space-nya lumayan besar.
bahan botol-botol seperti ini bisa kalian jajarkan, mungkin agak lebih tinggi pun tidak masalah. Dan ini contohnya ya, ada dummy-nya langsung. Nah, oke, itu untuk rak-rak yang di bagian pintunya. Dan di bagian bawahnya sini kosong ya, karena Samsung lebih mementingkan space untuk box di bagian ini. Nah, ini sangat penting juga ya, jadi kalian bisa menyimpan sayur-sayuran dan buah-buahan jauh lebih banyak di sini. Nah, oke, kita review untuk bagian tengahnya dulu. Nah, di sini juga kalian bisa tempatkan mungkin daging yang akan kalian masak hari ini ya, agar tidak terlalu beku di freezer. Bisa kalian taruh sementara di sini. Tapi asalkan 1 hari langsung dimasak ya, jangan terlalu lama didiamkan di sini. Nah, untuk raknya pun di sini kurang lebih ada 3 rak. Ada isi slide, jadi mudah banget untuk melepasnya ya, sesuai rak-raknya. Kurang lebih ada 3, ada 1, 2, 3 dengan bahan tempered glass yang lumayan tebal ya. Nah, ini dia. Lumayan banget ya, dan terdapat istilahnya pelindung di bagian sini, jadi kalau terjadi tumpahan air dia tidak akan langsung jatuh ke bawah. Oke, dan untuk box di bagian bawahnya ini bisa kalian tempatkan sayur dan buah, dan space-nya pun juga lumayan lega banget ya, besar banget. Jadi kalian bisa taruh lumayan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran di sini agar tetap awet dan istilahnya tidak gampang busuk. Oke, dan untuk dimensi kulkas ini dia memiliki ukuran bersih 543 liter serta lebar kurang lebih 79 cm, dalaman 72 cm dan tingginya 185 cm. Besar banget ya, dan untuk listriknya pun kurang lebih di kisaran 130 watt. Jadi sangat hemat sekali ya untuk kulkas Samsung di ukuran yang lumayan besar ini. Bahkan mencapai 500 liter. Oke, saja sih untuk reviewnya, dan untuk harga dari kulkas ini kurang lebih harganya itu di kisaran 9.899.000. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini mengenai kulkas 2 pintu dari Samsung. Dan untuk kalian yang ingin membeli kulkas ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama toko brand Bumi Mas Bali, atau kalian bisa langsung check out di Shopee maupun Tokopedia, dan linknya sudah saya cantumkan di bawah. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di sini review terlengkap, terupdate, dan terheboh harta Bali Review. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.